pagi hari ini Ibu ingin minta ketua kelas untuk memimpin doa. Barang ketua kelas dipersilakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Ibu akan mengabsen anak-anak terlebih dahulu ya. Nurhaliza Devianti, hadir Bu. Nanda Farah, hadir Bu. Sadikin Bajin, Amalia Makfira, hadir Bu. Waya Yusnita, hadir. Salwa Nabila, hadir Bu. Lulfa Safitri, hadir Bu. Fauzan, Hadir Bu. baik, hadir semua ya. Nah, sebelum kita mulai kelas kita pagi hari ini, coba anak-anak lihat ke depan, ke samping, ke belakang, apakah kursi anak-anak sudah rapi nih atau terdapat sampah di sekeliling anak-anak sekalian? Sudah Bu. Oke, baik, kita sudah. Hari ini Ibu akan membahas mengenai pilihan karir anak-anak setelah lulus SMK tahun ini. Anak-anak sekarang sudah kelas 12 bukan? Iya Bu. Nah, anak-anak sudah tahu belum nih setelah lulus dari kejuruan ini mau kemana? Belum. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan berbagai opsi atau pilihan anak-anak yang bisa kalian pilih. Nah, setelah lulus SMK mau kemana ya? Nah, terdapat 4 pilihan. Yang pertama ada memasuki dunia kerja dan dunia industri. Kedua, melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Dan ketiga, mengikuti kursus atau pelatihan. Dan yang terakhir, memasuki kehidupan berkeluarga. Nah, yang pertama ada dunia kerja dan industri. Pekerjaan adalah sumber penghasilan, kesempatan mengembangkan diri, serta aktualisasi diri. Di samping untuk berbakti, untuk mendapatkan pekerjaan ada beberapa hal yang harus anak-anak laksanakan. Nah, pertama adalah mencari lowongan pekerjaan dan mengikuti tes seleksi. Nah, yang kedua ada melanjutkan studi pendidikan. Dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar pula. Nah, beberapa hal yang harus anak-anak perhatikan jika memilih lanjut studi. Nah, yang pertama ada status dan akreditasi perguruan tinggi yang anak-anak pilih. Semakin baik akreditasinya, semakin berpeluang besar. Yang kedua ada jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Yang ketiga, sistem penerimaan, dan yang terakhir pendidikan perguruan tinggi kedinasan. Yang ketiga ada kursus atau pelatihan. Nah, kursus itu sendiri yaitu satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Nah, sedangkan pelatihan kerja yaitu keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan. Dan yang terakhir, memasuki kehidupan berkeluarga. Untuk memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah diperlukan berbagai macam pertimbangan. Kesiapan secara fisik maupun ekonomi sama diperlukan di samping kesiapan mental. Memutuskan untuk menikah berarti anak sudah siap nih untuk bertanggung jawab menjadi seorang istri atau suami, menjadi ibu ataupun ayah. Tetapi
Orang yang sudah berumah tangga secara otomatis sudah dianggap dewasa walaupun secara sosial masih belia. Nah, ibu kan sudah menjelaskan 4 opsi mengenai pilihan karir setelah kalian lulus SMK nih. Nah, ibu akan menampilkan sebuah video. Ibu ingin kalian memperhatikan dengan seksama video yang akan ibu tampilkan ini. Lulus sekolah menengah, sebuah hal yang menjadi penantian besar dari para peseragam putih abu. Semuanya akan berpikir bahwa kehidupan selanjutnya pasti akan jauh lebih baik. Untuk yang akan langsung menjadi pejuang rupiah, mereka beranggapan bahwa setelah semua ini, aku akan mencari uang dan hidupku akan jauh lebih menyenangkan. Sedangkan yang akan mengemban ilmu di bangku kuliah, mereka juga berpikir, aku pasti akan masuk ke perguruan dan mengambil jurusan yang aku idam-idamkan. Namun kenyataan berkata semua itu bukan hal yang mudah, ataupun hal yang hanya dilakukan dengan sekedar membalikkan telapak tangan saja. Semuanya belum tentu sejalan dengan ekspektasi indah yang selalu terbesit di pikiran. Disinilah semuanya dimulai. Disinilah juga banyak kenyataan hidup akan ditemukan. Ini aku, seseorang yang belum menjadi apa-apa. Seseorang yang pernah duduk di bangku sekolah menengah 2 tahun yang lalu. Aku adalah seseorang yang selalu beranggapan bahwa memang menjadi pelajar itu menyenangkan. Pada saat itu, jika aku ingin punya uang, aku hanya cukup menjulurkan tangan dan berkata, "Bu, aku minta uang." Sekarang aku tersadar bahwa kehidupan akan memihak kepada orang yang selalu berusaha dengan keras. Sudah banyak kutemui teman sekolahku dulu, dan mereka kini sudah jauh berbeda. Uang yang banyak dan pekerjaan yang mumpuni kini sudah mereka raih. Berbeda denganku, aku adalah salah satu penyandang gelar yang disebut membeban keluarga. Sudah beribu usaha telah aku lakukan, namun keadaan masih enggan memihak kepada diri yang lemah ini. Tetapi, tiada hal yang lebih indah selain mensyukuri semua nikmat Tuhan yang ada. Setidaknya aku mendapat pembelajaran, dan bauku sedikit kuat untuk menerima segala cobaan ataupun ujian hidup. Sekarang aku harus berbenah. Aku harus berusaha keras meraih semua mimpi yang pernah aku terbangkan di angan pikiranku. Tidak ada tujuan yang utama untuk usahaku kali ini, melainkan melihat senyuman di wajah orang tuaku. Untuk semua yang sudah mendapatkan tempat untuk mencari uang, buanglah pemikiran bahwa menjadi pengangguran yang hanya duduk dan pergi nongkrong itu enak. Tekunilah apa yang sudah kamu dapatkan, dan jalankanlah semuanya dengan penuh rasa syukur. Karena di luar sana ada beribu insan yang setiap hari memohon kepada Tuhannya untuk ada di posisimu sekarang. Dan untuk yang sedang mengemban ilmu di bangku perkuliahan, bersyukurlah atas semua itu, karena tak semua orang seberuntung dirimu. Tekunilah apa yang ada, dan bukalah sedikit kelopak matamu untuk melihat perjuangan orang tuamu demi bisa membuatmu menjadi seorang mahasiswa. Dan untuk semua yang sedang berusaha menjadi baja dalam mengarungi kehidupan ini, semangatlah, dan jangan pernah berusaha menjadi siapapun, karena semua punya titik kesedihan dan titik kebahagiaan masing-masing. Bersyukurlah atas apa yang saat ini kamu dapatkan, dan berdoalah agar kamu segera dipertemukan dengan segala impianmu. Baik, anak-anak kan sudah melihat nih tayangan video yang telah ditayangkan di depan. Itu ingin bertanya, setelah kalian melihat video yang telah ditayangkan di depan,
Apakah ada yang dapat menyimpulkan apa makna dari video yang YouTube tayangkan? Bu, ya kepada Nurhaliza. Jadi intinya apapun yang kami pilih nantinya setelah kami lulus dari SMK ini, kami harus berjuang dengan pilihan yang kami pilih, baik itu bekerja maupun menyambung di perguruan tinggi seperti yang dipilih tadi. Karena pasti ada susah dan ada senangnya. Baik, berikan pos buat Nurhaliza. Nah, Ibu akan memberikan anak-anak tugas, namun sebelum itu Ibu ingin membagikan dalam beberapa kelompok. Nah, mulai berhitung dari sebelah kiri Ibu. 1, 2, 3, 2, 3, 1. 2. Baik, terdapat 3 kelompok ya. Nah, boleh Ibu sesuai kelompoknya masing-masing. Baik, perhatian anak-anak semua. Kita akan menjelaskan tata cara bagaimana anak-anak mengisi OKPD yang akan diberikan. Nah, di sini terdapat identitas peserta didik. Anak-anak dapat mengisi nama anggota kelompok yang terdapat di dalam kelompok di paling atas. Dan jika tidak dimengetahui, boleh tanyakan ke ibu.
sudah siap, Ibu ingin kelompok yang bersedia untuk maju ke depan tanpa Ibu panggil terlebih dahulu. Kelompok 1, Bu. Oke, kelompok kepada kelompok 1 dipersilakan. Iya, Baik, dari kesimpulan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, teman saya Sadiq Banjir dan teman-teman saya yaitu Nathan Barat dan Bapak. Nah, jadi pertanyaan pertama yaitu permasalahan apa yang sering ditemui lalu ketika. Jadi jawaban dari diskusi kami yaitu yang sering dialami saat lulus SMA, SMK itu keterbatasan lowongan kerja. Karena sekarang kalau lowongan kerja itu lebih banyak lebih mengambil yang ke-1. Jadi kalau lulus SMK lebih susah. Nah, yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah, jadi yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu kami memposisikan untuk mencari banyak relasi dan mengikuti kursus atau pelatihan. Nah, selanjutnya makna dari video tersebut adalah untuk lebih bersyukur mengenai karir kita. Nah, dan yang terakhir yaitu tips yang harus dilakukan untuk memilih karir yang tepat setelah lulus. Itu lebih giat dan belajar dan banyak-banyak mencari relasi. Kita berikan aplaus buat kelompok selanjutnya yang ingin maju. Baik, Bu, dari kelompok 2. Baiknya perwakilan dari kelompok 2. Yang pertama, tuliskan permasalahan yang sering ditemui setelah lulus SMK. Yang pertama itu susah mencari introvert. Yang kedua, harus ada pengalaman dan orang dalam untuk sebuah pekerjaan. Yang kedua, buat yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut memiliki banyak duit dan orang dalam. Yang ketiga, sebutkan makna dari video yang aku kasih tadi, bersyukur. Dan terakhir, berikan tips agar dapat memilih karir sesuai yang tepat setelah lulus. Baik, kita berikan aplaus buat untuk kelompok terakhir. Warna maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3, yang mana diskusi kami yaitu yang pertama, permasalahan yang sering ditemui setelah lulus SMK itu kurangnya pilihan jurusan di perguruan tinggi yang sesuai dengan jurusan di SMK. Nah, yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu yang pertama kita bisa pilih jurusan yang lain. Mungkin jurusan yang kita mau nggak ada tuh di yang kompetensi. Yang kedua itu mungkin kita harus keluar kota, mungkin karena di sini nggak terlalu banyak jurusannya. Nah, yang selanjutnya itu maka dari segi yang keluar kota itu kita harus lebih berusaha lagi dan jangan gampang menyerah. Dan yang terakhir, tips agar dapat memilih karir yang tepat setelah lulus itu pilihlah jurusan yang sesuai dengan bakat dan minat. Dan yang nah, anak-anak kan sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing nih. Nah, tujuan Ibu dalam melakukan layanan bimbingan klasika pada hari ini yaitu berharap anak-anak mampu menentukan strategi yang tepat untuk pilihan karir kalian setelah lulus SMK ini. Nah, Ibu juga berharap anak-anak tidak salah pilih, akan minat, bakat dan potensi terhadap kejuruan yang kalian ambil sekarang. Nah, sebelum Ibu menutup pertemuan kita hari ini, Ibu ingin salah satu dari kalian menyimpulkan hasil dari kegiatan kita hari ini. Fauzan, Bu. Saya. Kepada Fauzan kita persilakan. Kesimpulan yang saya ambil adalah bahwa mencari kerja itu di masa sekarang itu tidaklah begitu mudah dan kita memerlukan beberapa aspek yaitu mencari duit, atau bisa dibilang itu orang dalam, dan tidak lupa juga kita harus melakukan konsul terhadap apa yang tadi dituju kepada yang lebih tahu seperti guru kita. Dan saya
Terima kasih untuk korban. Terima kasih juga untuk anak-anak sekalian yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan layanan bimbingan Pasca pada hari ini. Kita sudah sampai pada penghujung kegiatan, yaitu kurang lebih 45 menit. Sebelum Ibu menutup pertemuan kita pada hari ini, angka baiknya kita tutup dengan pembacaan doa. Kepada Ketua KS, Ibu persilakan untuk memimpin. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk anak sekalian. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.